Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Meilan Syafira dengan NIM A241231101. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila pada kelas C. Pernahkah kita melihat anak-anak kecil yang berdiri di pinggir jalan, menggemaskan, mengenakan kostum lucu, tersenyum di tengah terik matahari atau derasnya hujan? Mereka dikenal sebagai badut cilik, tampak menggemaskan, namun di balik kostum itu tersimpan sebuah realitas pahit, pelanggaran terhadap keadilan sosial dan eksploitasi anak. Fenomena ini bukan hanya persoalan keprihatinan sosial semata, tetapi juga merupakan cerminan nyata dari pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud seharusnya menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak, memperoleh hak-hak dasar mereka tanpa terkecuali. Di Taman Wali Kota dan Kampung Nelayan, pemandangan ini bukan hanya sekedar tontonan sehari-hari. Di balik tawa topeng dan topeng warna-warni mereka kenakan, tersembunyi tangisan kecil yang tak pernah terdengar. Hak mereka untuk belajar, bermain, dan merasakan hangatnya kasih sayang terpaksa dikorbankan di atas panggung kerasnya kehidupan. Mereka bukan hanya kehilangan masa kecil, tapi juga menjadi korban dari sebuah sistem yang seharusnya justru menjadi perlindung mereka. Anak-anak pun kehilangan satu-satunya jalan keluar dari lingkaran kemiskinan yang terus mengintai. Akibatnya, sungguh pilu. Anak-anak ini tumbuh dengan resiko cacat fisik karena alat-alat kerja yang sama sekali tidak terancang untuk tangan mungil mereka. Mereka putus sekolah, lalu perlahan-lahan terjebak dalam siklus kemiskinan yang terus berulang dari generasi ke generasi, seolah tak ada ujung. Bagi para buruh dewasa, eksploitasi yang mereka alami bukan hanya soal lelah yang tak terbayar, tapi juga ketidakstabilan ekonomi yang merambat ke dapur keluarga, kesehatan yang merosot karena tak ada waktu untuk beristirahat, hingga konflik industrial yang memanas dan pada akhirnya mengeroyok stabilitas nasional yang kita bangun bersama. Eksploitasi tenaga kerja dan pekerja anak bukan sekedar persoalan angka atau statistik kemiskinan. Ini adalah cerminan kegagalan kita bersama, kegagalan dalam menghadirkan keadilan sosial yang selama ini hanya kita hafal dalam sila kelima Pancasila. Tetapi belum sepenuhnya kita hidupi. Setiap anak yang seharusnya tertawa lepas di lapangan, kini harus tertatih menahan kantuk di pinggir jalan. Setiap buruh yang seharusnya pulang dengan tenang, justru pulang dengan tubuh yang remuk dan hati yang lelah. Mereka bukan bagian dari pembangunan, mereka adalah pembangunan itu sendiri. Dan ketika mereka dikorbankan, maka sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi bangsa dari akarnya. Ingatlah, pembangunan yang sejati tidak pernah berdiri di atas tangisan. Tidak boleh ada satupun mimpi anak yang padam demi menyelamatkan keuntungan sesaat. Tidak boleh ada satupun keringat pekerja dihina dengan upah tidak berperi kemanusiaan. Karena itu, mari kita bangun kesadaran baru. Pemerintah harus hadir dengan pengawasan yang tidak kenal kompromi. Perusahaan harus berani memilih etika di atas eksploitasi. Kita semua sebagai masyarakat harus bersatu menjadikan pendidikan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama, bukan sekedar janji manis di atas panggung seremonial. Keadilan sosial bukanlah utopia yang jauh di angan. Ia lahir dari langkah-langkah kecil yang kita pilih setiap hari. Ketika kita berani bersuara, ketika kita tidak diam melihat ketidakadilan, ketika kita memilih untuk memanusiakan manusia, mari kita wujudkan manusia yang adil dan beradab. Karena masa depan bangsa ini tidak akan pernah bisa ditukar dengan keuntungan sesaat. Dan karena setiap anak yang tersenyum serta setiap pekerja yang hidup layak adalah bukti nyata bahwa Pancasila hidup di denyut nadi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.